Maaf terputus jaringannya ya. Jaringan di kampus kurang stabil. Ini mau di screenshot ulang atau bagaimana, Pak? Boleh di screenshot ulang. Oke. Mungkin teman-teman boleh on cam lagi. Oke, baik. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Sudah, Bapak? Sebentar. Baik, kita mulai. Jadi topik hari ini adalah metode analisis kualitatif ya. Kalau minggu lalu pelajaran kita adalah metode analisis kuantitatif. Jadi kuantitatif, jadi ada ukuran atau parameternya ya, parameter kuantitatif. Misalnya kualitas lingkungan hidup, misalnya kualitas air ya. Kualitas air itu secara kuantitatif ditentukan oleh apa? Satu, aspek fisika. Fisika itu antara lain adalah misalnya pH. pH itu fisika atau kimia ya? pH itu fisika apa kimia? Kimia, Pak. Oh, kimia. Kimia, Pak. Nah, fisika kualitas air itu adalah kekeruhan. Ya, kekeruhan. Kekeruhan itu kualitatif atau kuantitatif? Kekeruhan itu satuannya adalah N, ada satuannya itu kekeruhan. Kemudian suhu, ya, suhu udara. Satuan ukurannya apa? Derajat Celcius ya. Nah, derajat Celcius. Kemudian apa lagi? Kualitas air, suhu. Kalau warna kualitatif apa kuantitatif? Kualitatif, Pak. Kualitatif, warna kualitatif ya. Kalau rasa kualitatif apa kuantitatif? Rasa air, asin. Kualitatif, Pak. Kualitatif. Tapi kalau derajat keasinan? Kuantitatif, Pak. Nah, kuantitatif. Tapi kalau rasanya asin, rasanya payau itu adalah kualitatif. Tapi kalau misalnya derajat salinasi, salinitas, salin atau kandungan garam, ya, kandungan garam. Misalnya masyarakat di pesisir menggunakan air tanah, ternyata air tanahnya payau atau airnya asin. Nah, asin itu kualitasnya ya buruk, ya. Semakin asin ya buruk. Nah, kuantitatifnya gimana? Diukur kadar garamnya, salinasinya, salinitas, ya. Kemudian itu fisika. Kalau kimia tadi pH. pH itu satuannya apa? Ada nggak satuan? Nggak ada ya, hanya angka. Angka berapa? pH 1 sampai 14, Pak. 14 ya.
Kalau 14 itu Basah, Pak. basah ya. Kalau di bawah 6 atau 6 asam. Nah, itu metode analisis kualitatif. Nah, kalau asam berarti kualitatif. Airnya asam. Nah, asam itu derajatnya berapa? Nah, kalau derajatnya berarti kuantitatif ya. Misalnya pH 5, berarti itu adalah kuantitatif. Oke ya. Selanjutnya, air mengandung zat kimia mangan. Mangan kuantitatif ya. Ya, kuantitatif, kualitatif. Jadi, kalau kualitas air, kualitatifnya adalah rasa, warna, ya. Kemudian kalau kualitas udara, yang kualitas udara kalau secara kualitatif apa? Kualitas udara. Kita ingin menganalisis kualitas lingkungan hidup dari aspek kualitas udara. Kualitas udara yang sifatnya kualitatif apa? Mungkin ini, Pak, udara kotor. Ya, benar, Putri. Udara kotor. Kemudian apa lagi? Karena kotor itu tidak ada ukurannya. Sifatnya subjektif. Jadi kotor menurut Putri Aulia, kotor menurut saya, kotor menurut Julivia, kotor menurut Askia tidak sama. Jadi sifatnya subjektif. Kalau segala sesuatu ukuran sifatnya subjektif, maka itu disebut analisis kualitatif. Ya. Nah, kualitas udara buruk. Kemudian kualitas udara kotor. Kualitas udara bau. Ya. Bau menurut Putri, bau menurut saya, bau menurut Julia, bau menurut siapapun itu tidak sama. Nah, kalau tidak sama itu disebut penilaian atau analisis kualitatif. Paham ya? Nah, lingkungan lainnya adalah tanah. Kalau tanah, kualitas tanah itu ditentukan oleh apa? Yaitu jumlah sampah. Nah, kalau jumlah sampah, berarti itu adalah kuantitatif. Nah, kalau sampahnya dilihat dari sampah, analisis kualitatifnya apa? Sampahnya menggunung. Sampahnya bertumpuk, ya nggak ada, tidak ada ukurannya. Sampahnya bau, sampahnya berantakan, kualitas lingkungannya ya messy itu apa? Semrawut. Jadi kalau kita menganalisis kualitas lingkungan hidup, kualitas kehidupan masyarakat, jadi kualitas lingkungan hidup masyarakat itu dilihat dari 3 aspek, kualitas air, udara, tanah. Nah, tanah ini yang dilihat adalah sampahnya. Kemudian estetika. Estetika itu termasuk kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, Pak. Kualitatif, betul, kualitatif ya.
eh, kualitatif, misalnya kita ingin menganalisis kualitas lingkungan yang dilihat dari parameter sampah. Sampah itu kita gunakan untuk menilai apakah tumpukan sampah itu memenuhi standar atau di luar standar atau di bawah standar, itu menggunakan bioindikator. Ya, bioindikator. Kalau menggunakan bioindikator, apa contohnya? Kita menganalisis misalnya di lingkungan perumahan masyarakat, kan ada tempat sampah itu, tampungan sampah, TPS lah, di depan setiap rumah. Kemudian kita ingin menganalisis kualitas lingkungan tempat pembuangan sampah menggunakan bioindikator. Pertanyaannya, itu analisisnya kualitatif atau kuantitatif? Siapa yang bisa menjawab, menjelaskan? Kita lihat tempat sampah di rumah kita, ya, tempat sampah. Kita ingin melihat menilai kualitas lingkungan hidup dari tempat sampah. Kemudian menggunakan bioindikator. Nah, kalau bioindikator, contohnya apa? Contohnya adalah parameter lalat. Nah, yang dihitung adalah berapa jumlah lalat per biasanya 50 kali 50 cm jaringan. Dihitung nanti lalat yang menempel di situ berapa. Semakin banyak berarti semakin tidak berkualitas. Bioindikator lainnya adalah misalkan belatungnya. Semakin banyak belatung, semakin buruk kualitas lingkungannya. Paham ya? Nah, itu adalah analisis kualitas lingkungan ya tanah. Jadi tanah itu mengukurnya dari sampah. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Kalau kualitatif, sampah bau. Kuantitatifnya bisa menggunakan jumlah sampahnya, kemudian bisa menilainya dengan bioindikator, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Analisis kualitatif adalah analisis menggunakan data kualitatif, seperti persepsi, ya, persepsi masyarakat atau pendapat manusia dalam menilai kondisi suatu lingkungan dengan kalimat jawaban, yaitu lingkungan bagus, lingkungan baik, lingkungan rusak, lingkungan buruk, lingkungan bau, lingkungan kotor, lingkungannya lestari, bersih, memuaskan, cantik, dan lain sebagainya. Itu adalah kualitatif. Ya. Nah, kalau analisis kualitatif ini umumnya menghasilkan data yang bersifat subjektif, yang belum tentu penilaiannya sama antara satu orang dengan orang yang menilai lainnya.
Seperti pada gambar. Ini gambar, gambar apa ya? Semacam pertanian ya. Lahan pertanian, tapi lahan pertanian buatan yang dibuat dalam suatu ruangan. Atapnya bisa berupa atap plastik atau bisa juga berupa jaringan. Kemudian di bawah ini adalah lingkungan ya, tempat mungkin ya wisata ya, atau tempat apa namanya, jogging dan lain sebagainya. Jadi di sini sifatnya nilainya adalah kualitatif ya, lingkungan dinilai secara kualitatif. Kemudian metode analisis kualitatif yang dapat digunakan pada saat melakukan penelitian lingkungan adalah metode analisis kualitatif. Sebagai contoh adalah kualitas air. Kualitas airnya buruk, airnya kotor, dan sebagainya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Misalnya air sungai Kalimalang. Air sungai Kalimalang berwarna coklat. Nah, itu persepsi orang mengatakan kotor, airnya ya, sangat kotor, atau cukup kotor, dan lain sebagainya. Jadi, warna coklat pada air baku Kalimalang itu dipersepsikan sebagai analisis ya, analisis kualitatif. Nah, dalam konteks analisis kualitatif, maka sesuatu komponen lingkungan hidup yang terkait dengan kesehatan manusia dapat saja dianalisis secara kualitatif. Namun kesimpulannya harus bersifat sementara ya, dan perlu pembuktian secara kuantitatif di laboratorium. Jadi kita menganalisis kualitas air Kalimalang, buruk, itu dilihat secara oleh setiap orang tidak sama buruknya, namun dipastikan bahwa semakin coklat warnanya semakin buruk, semakin tidak coklat semakin jernih ya semakin baik, tapi perlu pembuktian dengan analisis laboratorium. Ya. Nah, selanjutnya metode kuantitatif ya. Metode kuantitatif berarti angka. Menganalisis kualitas lingkungan misalnya adalah dengan cara menghitung volume sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan masyarakat. Jadi jumlah sampah itu adalah kuantitatif. Sedangkan jumlah lalat yang terdapat pada bak sampah itu juga kuantitatif. Tapi kalau lalatnya kita lihat beraneka ragam, misalnya ada lalat hijau. Kalau lalat hijau dibandingkan dengan lalat yang agak bintik-bintik abu-abu dan ada merahnya, itu kualitasnya tidak sama. Ya, dimana kalau kita lihat lalat hijau, kalau lalat hijau itu lebih melihat pada bau busuk, jadi sampah yang baunya busuk. Tapi kalau lalatnya itu seperti lalat yang
bintik-bintik, ada merah, abu dan merah, itu lebih kepada tinja, ya, dia lebih berkerumun pada tinja. Nah, sekarang dengan adanya dua jenis indikator kualitas sampah, maka menghasilkan suatu hasil analisis yang berbeda kualitasnya dan juga berbeda dampak pada kesehatan masyarakat. Nah, sebagai contoh, kalau lalatnya bioindikatornya adalah belatung. Nah, kalau belatung berarti itu adalah bangkai, banyak bangkai. Tapi kalau lalat bisa bangkai, bisa juga bukan bangkai. Nah, sebagai contoh, misalnya kita taruh saja misalnya buah-buahan yang wangi. Buah yang wangi apa ya? Nangka. Itu pasti didatangin lalat. Namun itu bukan berarti sampah. Tapi dia datang ke situ, atau lalat yang datang ke buah-buahan, itu pertanda adanya penyebaran penyakit yang dibawa oleh lalat tadi. Nah, lalu apa yang kita simpulkan dari bio atau jumlah lalat, jumlah belatung dari suatu tempat sampah? Kesimpulannya adalah kualitas lingkungan buruk. Nah, jadi kembali lagi muncul hasil analisis kualitatif. Jadi analisis kualitatif harus dibuktikan dengan kuantitatif, kemudian kesimpulannya nanti akan kembali lagi dalam bentuk kualitatif. Ya, jadi kualitatif harus dikuantitatifkan, setelah kuantitatif disimpulkan secara kualitatif. Nah, inilah metode analisis kualitas lingkungan. Salah satunya adalah analisis kualitatif. Sampai di sini? Ada pertanyaan? Silakan. Mungkin ada yang sedang menyusun proposal PKM barangkali. Bisa kita mantapkan, kita arahkan, diskusikan pada forum ini. Boleh, silakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan Putri Aulia. Kan kalau di PPT itu kan metode analisis kualitatif itu kan selalu berkaitan dengan analisis kuantitatif ya Pak? Ya. Nah, apakah metode analisis kualitatif itu kalau misalkan nggak dibarengin sama kuantitatif, apakah dapat selaras ya Pak? Terima kasih Pak. Ya. Jadi tingkat kepercayaan, akurasi data hasil analisis itu harus didukung dengan metode kuantitatif. Karena kalau tetap menggunakan hanya satu metode analisis kualitatif, maka kesimpulannya itu agak bias. Jadi tingkat kepercayaannya sangat rendah untuk kualitas secara kualitatif. Sedangkan kuantitatif itu lebih tingkat kepercayaannya tinggi.
Nah, ilmu-ilmu kesehatan itu sangat banyak menggunakan metode-metode kualitatif. Nah, secara ilmiah, metode kualitatif tadi harus diperkuat dengan metode kuantitatif. Misalnya kualitas lingkungan hidup yang paling baik menurut kita di dalam benak kita itu sekarang di mana? Kualitas lingkungan hidup misalnya di daerah wisata. Nah, wisata pun juga kita sulit membandingkan ya. Wisata di daerah puncak dengan wisata daerah Bandung. Sama-sama dingin, sama-sama banyak vegetasinya, lalu orang nyebutnya ya sama-sama berkualitas. Nah, kalau sama-sama berkualitas, kita pengen tahu mana yang lebih berkualitas. Harus dilakukan analisis kuantitatif. Dan ingat, yang namanya kualitas itu harus ada standarnya. Harus ada benchmarks-nya. Harus ada baku mutu. Ya, Putri? Sudah bisa terjawab pertanyaannya? Sudah bisa terjawab, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya Azkia. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Sebelumnya saya Astia Pesanapa, saya izin bertanya. Tadi kan kita sudah bahas ya Pak metode kualitatif gitu Pak. Nah yang ingin saya tanyakan sebenarnya sistematika dalam pengambilan penilaian metode kualitatif ini seperti apa ya Pak? Apakah hanya perlu observasi terhadap lingkungan saja atau bagaimana? Lalu satu lagi yang ingin saya tanyakan, kalau kualitatif ini kan lebih kepada perspektif dari manusia atau individunya itu sendiri apa yang dimana nggak melepas kemungkinan kalau misalnya terdapat perbedaan perspektif antara satu individu dengan individu yang lainnya. Nah kalau misalnya ada perbedaan perspektif dalam metode kualitatif ini, itu langkah selanjutnya seperti apa ya Pak? Terima kasih banyak Pak. Ya, jadi kalau yang berbicara adalah orang ilmuwan sosial, ya, ahli sosial, maka lebih banyak menggunakan metode kualitatif, ya. Kalau teknik dan sains itu lebih canggih menggunakan atau lebih terbiasa menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif. Nah, kalau tadi dikatakan mana yang paling baik, sebetulnya dua-duanya harus dipakai. Jadi tidak boleh hanya satu. Nah, sebagai contoh misalnya kualitas jembatan, ya, jembatan yang baru dibangun oleh pemerintah, jembatan apa ya yang paling bagus? Siapa yang tahu? Tampil kasus jembatan apa yang paling bagus? Nggak tahu. Atau kembali lagi lah ke misalnya ke aspek kesehatan apa yang menjadi fokus saat ini. Misalnya adalah COVID ya. Ya. Masalah COVID. COVID tadi secara kuantitatif, ya analisis kuantitatif, apa itu COVID? Kalau secara kuantitatif mungkin jumlah kasus kali ya Pak? Ya, jumlah kasus orang terpapar penyakit COVID. Nah, lalu secara kualitatif apa?
mungkin gejala yang dirasakan kali ya Pak, karena setiap orang berbeda-beda gitu. Secara kualitatif adalah ini, terdampak, ya hanya terdampak bisa dirawat secara mandiri, ya. Ada ya secara mandiri. Yang serius itu kan masuk ICU, lalu mati. Nah, itu adalah yang paling jelek. Jadi paling jelek itu adalah mati, bawahnya ya mungkin lama terdampaknya itu berlangsung lama, atau barangkali ada efeknya terhadap lain. Yang semula dia kena COVID, dampak lainnya adalah misalnya ada gangguan pada lambung, pada paru, pada fisiknya. Nah itu kan adalah kualitatif. Kalau kuantitatifnya adalah ya jumlah yang mati, jumlah yang dirawat, jumlah yang selamat, dan sebagainya. Nah, dua-duanya harus dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Nah, kita lihat berita COVID yang dikeluarkan yang dilansir oleh Badan Penanggulangan Bencana, ya. Selalu yang dikeluarkan adalah angka, itu adalah kuantitatif. Nah, kuantitatif, ya. Kualitatifnya apa? Yang biasa diperlihatkan. Secara kualitatif itu adalah misalnya ada peta kota Jakarta. Merah itu adalah tanda banyak yang kena COVID. Sampai hitam. Ada warnanya kuning, hijau, kuning, warna identitas kondisi kualitas lingkungan terkena COVID. Mulai dari hijau itu berarti tidak ada karena dampak. Kemudian kuning, di atasnya lagi apa? Merah, ya, langsung merah. Di atasnya lagi hitam, berarti ada 4. Kalau yang menganalisis adalah yang orang sosial, 4 ini kemudian harus dikuantitatifkan. Bagaimana metode merubah dari nilai kualitatif menjadi kuantitatif? Metode apa yang digunakan? Yaitu metode Likert. Pernah dengar? Likert. ERT, Likert. Jadi 4 tadi dibagi 100 dibagi 4 berarti kan 25. Nah, nomor 1 dinilai 25, nomor 2 diberi nilai 50, nomor 3 nilai 75, nomor 4 nilai 100. Semakin besar nilainya bisa dinilai sebagai kualitas paling buruk atau sebaliknya kualitas paling baik. Nah, tergantung yang menetapkannya. Atau menggunakan 5 kategori ya, 5 kategori. Sangat buruk, sedang, baik, ya. Kemudian sangat baik. Ya, pokoknya 5. Kalau 5 berarti 100 dibagi 5 sama dengan 10. Berarti nilainya adalah 20-20. Paham? Jadi kualitas lingkungan hidup, saya minta pendapat pada Safira. Kualitas lingkungan hidup di UPN itu Safira nilai berapa? Secara kualitatif. Oh, sangat baik, Pak. Nah, sangat baik berarti nomor paling atas. Bisa diberi nomornya 1, tapi nilainya adalah tertinggi.
atau bisa diberi nomornya 5, tapi nilainya adalah tertinggi. Atau bobotnya, bobot yang kita berikan terhadap nilai tadi. Sangat baik. Di bawahnya, baik. Baik itu nilainya menjadi nomor 2. Di bawah baik, kurang baik. Di bawah kurang baik, buruk. Di bawah buruk, sangat buruk. Nah, itu kita harus tetapkan dulu secara kualitatif, kemudian diberi bobot. Nah, lalu bobot inilah yang menjadi nilai kuantitatif. Lingkungan kita baik. Dan ini sering digunakan oleh mahasiswa kesehatan masyarakat di dalam risetnya nanti untuk menyusun skripsi. Pasti itu menggunakan itu. Metode Likert namanya. Nanti coba cari ya, metode Likert. Yaitu metode yang merubah analisis kualitatif menjadi kuantitatif. Atau mengkuantifikasikan suatu nilai relatif atau nilai kualitatif. Nah, sekarang kan ada di melalui Google Form, jadi bisa dibentuk itu penilaian-penilaian itu sangat baik, buruk, sangat buruk, dan sangat buruk. Pokoknya dibuat 5 lah. Nah, kebanyakan orang menggunakannya 5 kategori. Oke. Silakan yang lain, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Ya, silakan. Metode analisis kuantitatif. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita lihat pada course ya. Pada course ada video There are different types of human-made air pollution. Jadi perbedaan tipe human-made air pollution. Jadi polusi udara yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Ini kaitannya dengan akan berdampak pada climate change atau global warming. When we burn fossil fuels to produce energy, they release greenhouse gases into the air. These emissions, such as carbon dioxide, methane, nitrous oxide, or particles in the atmosphere that pose serious health and environmental threats. But what causes air pollution, and what does it mean for our planet? Some air pollution comes from natural sources, like volcanic eruptions, wildfire. Jadi ini adalah polutan dari kegiatan alam, ya, polutan yang dihasilkan oleh kegiatan alam, bukan karena manusia. Fires or allergens. But most air pollution results. Nah, kalau ini adalah pencemar udara hasil pekerjaannya manusia, ya, bukan ulahnya hewan, bukan ulahnya alam, tapi ulahnya manusia. From human activities, such as energy use and agriculture. There are different types of human-made air pollution. When we burn fossil fuels to produce energy, they release greenhouse gases into the air. These emissions, such as carbon dioxide, methane, nitrogen. Kalau karbon dioksida, gas metana yang keluar dari udara, pencemar yang ada di udara itu ada gas metana NH3 ya, dari timbul dari pembakaran gas, tentunya
tentunya gasnya mengandung gas metan. Kemudian ada pembakaran bensin, Pak. Ya, bensin knalpot kendaraan bermotor itu banyak zat kimianya itu. Ada SO2, ada NO2. Nah, kalau SO2 apabila dia bereaksi dengan air hujan, maka akan terbentuk hujan asam. Ya. Kalau hujan asam itu adalah kualitatif. Ya, oh ini lingkungan kita sudah banyak terjadi hujan asam. Nah itu pertanda sebelumnya di udara kita atau di atmosfer itu banyak pencemar udara. Pencemar udaranya adalah terdiri dari SO2 dan NO2. Nah, bagaimana terbentuknya hujan asam? NO2 ditambah H2O itu akan menjadi H2O plus NO2, hasil reaksinya apa? Asam nitrat. Ya, asam nitrat. Kalau SO2 yang keluar dari knalpot bereaksi dengan air, molekul air hujan, itu akan berubah menjadi H2SO4 atau asam sulfat. Nah, dua jenis tadi, chemical tadi yang ada di udara, sumbernya adalah knalpot atau tungku pembakaran, itu menghasilkan reaksi asam sulfat dan asam nitrat. Dua-duanya asam. Kalau sudah terjadi asam seperti itu, pada saat hujan itu namanya hujan asam. Kapan terjadinya hujan asam? Biasanya hujan asam itu timbul pada saat hujan pertama kali jatuh. Misalnya kemarin kemarau, kemudian siang atau pagi ini hujan. Maka hujan yang jatuh pertama itu tingkat keasaman tinggi atau rendah. Ya, asamnya semakin kuat. pH-nya semakin rendah. Tapi kalau hujannya berlangsung lama, otomatis kan NO2 dan SO2 yang ada di atmosfer itu sudah jatuh. Sehingga hujan berikutnya adalah hujan air bersih. Nah, jadi saya nggak tahu persis. Kalau Anda masih muda, misalnya ada hujan gerimis ya, pertama kali Anda lewat, kenapa kepala harus tutup? Ini bagi orang tua. Hujan pertama rintik-rintik, itu kepalanya langsung dia tutup. Tapi kalau hujannya deras, kepalanya nggak ditutup. Kenapa? Karena hujan rintik-rintik tadi potensial mengandung hujan asam. Jadi kepala itu kena asam, itu langsung pusing itu. Jadi kalau saya orang tua biasanya usia di atas 50, kalau saya udah 60 lebih. Begitu ada hujan pertama kali ada jatuh di rambut, ya bukan rambutnya kepalanya botak, enggak, rambut itu langsung pusing kena pengaruh asam. Ya, jadi hujan asam itu yang paling dominan muncul pada saat pertama kali hujan turun. Tapi kalau sudah setengah jam berikutnya itu adalah air bersih. Nah, itu adalah analisis kualitatif. Jadi NO2 bereaksi dengan H2O menimbulkan asam nitrat, SO2 bereaksi dengan H2O menghasilkan menjadi asam sulfat,
Nah, dua-duanya asam sulfat dan asam nitrat itu adalah asam. Kalau itu turun jatuh bersama hujan maka disebut hujan asam. Nah, analisis berikutnya, analisis kualitatif berikutnya, apa dampak dari hujan asam? Secara kualitatif. Dampaknya adalah satu, cepat terjadi korosif pada logam-logam. Misalnya kendaraan bermotor kena hujan, cepat korosif. Jembatan cepat korosif. Bangunan cepat rusak karena oleh asap. Nah, kalau kita misalnya naik sepeda motor, ya, sepeda motor, kemudian macet, pada waktu itu hujan rintik-rintik, maka pada saat itu mata kita perih kena air hujan. Itu pertanda hujan asap. Yaitu hasil reaksi asap yang menerpa muka kita, kemudian hujan jatuh, maka langsung terjadi reaksi. Tanda berikutnya adalah misalnya tangan kita, kulit tangan kita itu menjadi apa? Seperti kelabu, ya. Kelabu. Seperti kita habis berenang di kolam renang yang banyak kaporitnya. Ya. Terjadi iritasi pada kulit. Nah, tidak hanya iritasi pada kulit, tapi juga iritasi pada mata. Jadi hujan asam berdampak pada kesehatan masyarakat, kesehatan manusia. Apa dampaknya terhadap tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan itu tidak produktif tumbuhnya. Dampaknya terhadap tanah, pH tanah semakin rendah. Nah, kalau pH tanah semakin rendah, semakin asam, maka tumbuh-tumbuhan sulit hidup. Dan selanjutnya kalau itu jatuh di air, maka kualitas perairan juga semakin asam, akan terjadi proses ya kualitas kehidupan ikan akan memburuk dan seterusnya. Itu adalah analisis kualitatif. Oke, silakan yang ingin bertanya. Category of air pollution is toxic pollutants. Nah, Or particles. sekarang kita coba lihat ini video berikutnya. Video berikutnya itu adalah toxic. Ya. Toxic. Jadi pencemar udara in the atmosphere that pose serious health and environmental threats. But what causes air pollution and what does it mean for our planet? ini sama dengan ini tadi ya? Some air pollution comes from natural sources like volcanic eruptions, wildfires, or allergens. But most air pollution results from human activities such as energy use and agriculture.
Masih sama, Pak. Iya, Pak. Sama judulnya yang berbeda ya. Di judulnya berbeda, nanti analisisnya tidak usah satu aja bikin ya. Video yang ke ini polutan pada air ya. Oke. Videonya Pak Rida nanti tolong diberi apa namanya, like and subscribe ya. Video pembelajarannya yang ada gambarnya Pak Rida. Ya. Setiap ada video Pak Rida, tolong diberikan like. Yang belum berikan subscribe, ya, tolong diberikan subscribe supaya Pak Rida bisa jadi YouTuber tua. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, dilanjutkan dengan kuliah mandiri, mempelajari video tadi, membuat tanggapan dan mengirimnya ke lead. Oke? Oke, baik, ya? Pak. Ya, setuju ya? Kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelivia, rekamannya tolong dikirim ya. Oke, siap Bapak. Nanti saya kirimkan. Saya buat video lagi. Untuk saya sebarkan lagi. Jadi YouTuber. Pak Rida pengen jadi YouTuber. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Saya Liv ya. Ya, Pak.